pilihan-pilihan tindakannya bukan keutamaan. Mungkin saja dia menemukan sesuatu yang menyenangkan, cocok, sesuai, tapi begitu bukan keutamaan, ya nanti seperti Mas Alvin tadi, senengnya cuma sementara. Keywordnya bahagia. Dari filsafat-filsafat yang pernah saya bahas, sebagian besar juga pernah dibahas di ngaji filsafat di masjid. Keywordnya ternyata 3 bahagia itu. Yang pertama adalah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua adalah penerimaan. Dan yang ketiga, kondisi jiwa. Ini nanti jadi kunci dari apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan. Yang pertama, ilmu atau pengetahuan. Ini bisa kita temukan misalnya dalam tradisi filsafat Yunani kuno, Sokrates dan murid-muridnya, Plato dan Aristoteles. Mereka ini punya aliran sendiri yang dikenal sebagai eudaimonisme atau eudaimonisme, ada yang bilang seperti itu. Daimon itu artinya jiwa. Jadi filsafat mereka itu tujuan puncaknya adalah ketentraman, kenyamanan jiwa atau kebahagiaan. Jadi dasarnya kebahagiaan, kata Sokrates, nanti dilanjutkan oleh dua-duanya muridnya, Plato dan Aristoteles, itu pengetahuan. Jadi tidak mungkin orang yang bahagia itu tanpa landasan pengetahuan. Logika mereka begini, orang itu bisa bahagia kalau melakukan hal-hal yang utama. Hal yang utama sebut saja kebaikan-kebaikan, sederhananya itu. Kalau bahasa Yunaninya arete. Orang untuk tahu mana yang utama dan mana yang tidak, itu dasarnya pengetahuan, ilmu. Jadi tanpa ilmu kita sulit bahagia. Makanya ketika ada hadis tolabul ilmi faridotun, itu saya membacanya, Rasulullah itu memang sangat ingin kita bahagia. Makanya kita disuruh mencari ilmu. Ini bukan beban, kita diwajibkan mencari ilmu itu. Itu sebenarnya sayangnya beliau, sayangnya Allah juga pada kita, maka kita diminta mencari ilmu. Makanya dulu Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi ini dibekali oleh Allah, bekalnya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Demi apa? Demi Adam bisa bahagia. Jadi karena memang Allah itu inginnya kita itu bahagia. Berarti keyword pertama orang bisa bahagia itu, kan banyak Pak orang tidak pinter terus bahagia. Ya orang tidak pinter resikonya salah pilih. Pilihan-pilihan tindakannya bukan keutamaan. Mungkin saja dia menemukan sesuatu yang menyenangkan, cocok, sesuai, tapi begitu bukan keutamaan, ya nanti seperti Mas Alvin tadi, senengnya cuma sementara. Jadi seneng jangka pendek. Jadi menarik ya, seneng jangka pendek ini kalau dalam teori psikologi barat itu ada pembagian, seneng itu ada durasinya. Level durasinya itu 4. Ada yang singkat sekali, ada yang lumayan panjang, ada yang sangat panjang, ada yang tak terbatas panjangnya, tak terbatas dalam tanda petik. Kebahagiaan yang sangat pendek itu namanya pleasure, kesenangan. Itu paling cepat. Saya tadi minum kopi jahe, itu kan enak, alhamdulillah enak. Itu pleasure, seneng. Tapi begitu gelasnya tak taruh, ya rasa enaknya sudah mulai berkurang. Sekarang sudah
10 menit yang lalu hilang rasanya. Kalau ingin enak lagi harus saya ulang lagi. Itu pun kalau kebanyakan jadi tidak enak. Pleasure itu diulang-ulang apalagi sampai overdosis. Awalnya enak jadi tidak enak. Ini rumus teman-teman. Jadi kalau ada kesenangan apapun, kalau ingin enaknya long lasting lama, jangan boros. Ya, seneng apa saja itu agak dihemat, pelan-pelan, sidik-sidik gitu. Ini kalau saya dikasih sak drum besar, itu mesti terus tidak jadi enak. Dia jadi enak kalau sak gelas kecil. Iya, kadang-kadang kopi itu kan lebih mahal yang cuma iya, pakai cangkir kecil itu malah bikin nagih. Tapi yang pakai gelas besar tidak terlalu bikin nagih, wong kita menghabiskannya juga mati-matian. Jadi pleasure, kesenangan apapun. Jadi kalau itu jenisnya hanya senang-senang, durasinya singkat. Pacaran kok untuk senang-senang saja mesti singkat, tidak lama. Makan kok untuk senang-senang saja, ya ada batasnya pasti. Maka ini paling pendek durasi kebahagiaan yang jenis senang-senang. Ada yang kedua, lebih panjang, namanya achievement. Keberhasilan, kesuksesan tadi yang banyak dicari oleh orang Indonesia tadi ternyata level 2. Level 2 ini lumayan dibandingkan seneng. Capaian itu kan lebih panjang. Kalau tadi makan itu begitu kenyang, nikmatnya habis. Tapi kalau capaian misalnya wisuda, itu kan senengnya agak panjang. Meskipun setelah wisuda ya sumpek juga. Tapi kan lumayan lebih panjang daripada makan. Kita berhasil apa itu kan alhamdulillah. Senengnya agak panjang. Kalau itu achievement, capaian. Jadi berarti kalau teman-teman sedang pleasure, ya naikkan levelnya jadi achievement. Jadi achievement itu dalam kesenangan yang sama, itu saya bisa bikin prestasi. Hubungan antara makan dan puasa misalnya, wah saya berhasil puasa sehari, ini achievement. Nikmatnya makan jauh lebih panjang. Jadi baik. Jadi ini lebih dahsyat panjangnya achievement. Ada lagi level 3. Kalau level 3 sangat panjang, yaitu contribution. Contribution itu kita tidak hanya menyenangkan kita, tidak hanya keberhasilan kita, tapi kita bisa berbagi kesenangan, berbagi keberhasilan pada yang lain. Ini contribution. Tidak cuma aku yang bisa lulus, aku juga bisa membantu teman sampai lulus. Ikhlas ya, bukan dibayar. Orang dandak kayak yo memang bantu. Ini kebanggaannya, kesenangannya jauh lebih panjang. Kita bisa memberi, kita bisa berbagi. Kita belajar paham, itu senangnya luar biasa. Tapi kita bisa memahamkan orang, itu jauh lebih menyenangkan. Jadi ini levelnya lebih panjang. Dan yang paling puncak, kalau ini senangnya sudah top, tidak ada batasnya di level manusia, namanya ultimate good. Ultimate good itu kalau versi barat itu kita melakukan kebaikan yang tanpa pamrih. Jadi ini nanti paradigmanya kalau dalam agama hubungannya dengan ikhlas. Begitu kita melakukan kebaikan kok ikhlas, ya sudah, kita senengnya tidak ada ujungnya, sudah seneng terus. Seneng ada ujungnya itu kan ketika kita ada pamrihnya. Saya berkontribusi sih, tapi saya ingin agar ini, agar itu, nanti ada batasnya. Saya bikin kajian seperti ini biar anak-anak muda Jogja itu hebat, aktif-aktif. Ya nanti begitu anak muda Jogja sudah hebat dan aktif, selesai kegembiraanku. Tapi kalau aku enggak, kok saya enggak ada pamrih apa-apa, uslillahi ta'ala, yang penting Gusti Allah itu, alhamdulillah itu tok. Itu lebih panjang, long lasting, tidak ada akhirnya. Jadi
Maka ini teori barat sebenarnya. Boleh kalau teman-teman jadikan referensi kalau ingin kebahagiaan yang durasinya lebih panjang. Berarti apa? Cari pleasure itu manusiawi boleh. Nyari kesenangan, tapi kalau hanya ini yang kita cari, pendek durasinya. Yang kedua, lebih panjang, yaitu capaian-capaian. Punya cita-cita boleh, punya ambisi boleh. Nanti bikin usaha apa sukses, saya pingin begini berhasil, itu alhamdulillah. Kalau tercapai kita akan lebih panjang senangnya. Tapi ada lagi yang lebih panjang kalau kita bisa berkontribusi. Dan yang paling panjang ya kalau kita bisa ikhlas beramal, semboyannya kemenang. Iya. Baik, jadi ini level-level kebahagiaan. Nah, ini kalau diomongkan ini kan simpel, tapi untuk dipraktekkan teman-teman pasti butuh ilmunya. Makanya tadi yang nomor 1 syaratnya kita bahagia ilmu. Kalau kita tidak bisa milah, oh ini hanya kesenangan Pak, ini baru deh. Itu ya kita sulit ketemu kebahagiaan yang hakiki. Kita mungkin tertipu oleh rangkaian kesenangan demi kesenangan yang menipu. Dan ini yo ternyata sejak zaman Yunani kuno sudah disadari orang itu memang harus fokus pada ilmunya dulu. Setelah ilmu baru kesadaran. Kesadaran itu ilmu yang dihidupkan, bukan ilmu yang hanya dihafalkan. Orang pinter itu banyak, tapi orang yang ilmunya hidup itu tidak banyak. Kalau sekedar pinter, kampus itu isinya orang pinter semua. Tapi yang ilmunya hidup jarang, atau yang ilmunya dihidupkan jarang. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu punya prinsip urip itu urup. Urup nyala ya, bukan urup ijolan apa. Urip iku urup terus sampean wae ayo urup yo. Urup apa? Nyala. Nyala itu maksudnya apa? Menghidupkan ilmu. Kalau kita ngerti kebaikan, kalau kita ngerti keindahan, kalau kita ngerti kebenaran, ayo dihidupkan ya. Ngerti itu kan namanya ilmu. Jadi urip iku urup itu sebenarnya hubungannya dengan ilmu. Yang bagi orang Jawa ilmu itu masih setengah kalau hanya dihafalkan dan dimengerti. Ilmu itu baru kelakon, kita disebut berilmu kalau sudah kanthi laku. Ini urip itu nanti bagian dari kebahagiaan juga. Jadi awalnya ilmu yang dihidupkan. Di situ kita akan ketemu kebahagiaan. Ini aliran filsafatnya namanya eudaimonisme. Baik, sebenarnya ya tema kajian apa saja ya dasarnya tetap ilmu. Apalagi tema kebahagiaan. Baik, yang pertama ini ya, keyword pertama. Keyword kedua, bahagia itu hubungannya dengan stabilitas mental. Kondisi jiwa yang kondusif. Kondisi jiwa yang kondusif itu sebenarnya ini sifatnya sangat ideal, nanti berhubungan dengan standar-standar. Maka kadang-kadang kalau ada orang ngomong saya ingin bahagia Pak, sebentar, standarmu bahagia itu apa? Yang ini mungkin antar orang beda-beda. Indonesia yang sekarang melawan Argentina 0-0 saja bahagianya luar biasa. Tapi bagi Argentina 0-0 itu bencana mereka. Jadi bahagia atau tidak bahagia itu nanti berhubungan dengan kepuasan jiwa yang itu rangkaiannya dengan standar-standar. Setiap orang, setiap kelompok masyarakat, bahkan setiap negara, setiap agama itu ya pakai standar-standar untuk menuju
kebahagiaan yang diinginkan masing-masing. Makanya Imam Ghazali itu dalam Kimia Sa'adah kan mencatat ada standar-standar yang di-ranking jadi 4 apa 5 itu oleh Imam Ghazali. Ada kondisi jiwa yang itu bahagianya dalam hal-hal yang negatif, ada kondisi jiwa yang bahagianya dalam hal-hal yang positif. Ternyata jahat itu bisa membahagiakan bagi orang yang jiwanya memang jahat. Ini menarik teori ini. Kalau tadi di ilmu itu kan kita dicekat ndak, kalau kita ndak hakiki, kalau ndak yang sesuai dengan yang keutamaan ndak bahagia. Tapi kata Imam Ghazali tergantung orangnya, kondisi jiwanya. Kalau bahagia itu kita definisikan kenyamanan, kepuasan jiwa. Itu ada orang yang memang jiwanya sudah gelap. Jadi Imam Ghazali kan menyebut orang itu yang ada orientasi jiwanya yang bahimiyah, ada orientasi jiwa yang sabuiyah, ada orientasi jiwa yang natikoh, mutmainah, dan ada juga yang gelap, orientasi jiwa yang saitoniyah, setan. Orientasi jiwa bahimiyah itu artinya binatang ternak. Dan kebahagiaannya orang yang orientasi jiwanya seperti ini, itu ya sifatnya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan makan, minum, kawin, hamil, berketurunan, terus tidak perlu capek-capek. Ada yang merawat, dia tinggal enak saja, rebahan saja. Ini orientasi jiwa bahimia. Itu dia bahagia kalau tercukupi, kalau kaya, kalau punya istri cantik, mobil mewah, standar-standarnya ini. Ini berarti kondisi jiwa yang bahimia. Kata Imam Ghazali ya, orang yang seperti ini ya standarnya standar itu tadi. Seperti binatang ternak, ya dia bahagianya dengan itu. Jadi ini menarik. Sebenarnya rangkaian kajian kebahagiaan itu harus disambungkan dengan kebenaran, nanti dipuncai dengan keadilan. Karena bahagia itu yaitu tadi ternyata mengikuti orientasi jiwanya orang yang beda-beda standar. Nanti ada yang orientasi jiwanya sabuiyah. Sabuiyah itu artinya binatang buas. Binatang buas itu cirinya kan agresif. Kebahagiaannya dia ketika mengalahkan, menundukkan. Ketika dia lebih tinggi dari yang lain, ketika dia nomor satu, yang lain di bawah semua. Ini sabuiyah. Nah, balapan untuk menang-menangan, saling mengalahkan. Ini sabuiyah. Ada yang orang orientasi jiwanya seperti ini. Jadi saya tidak sengaja kapan itu baca visi misinya banyak kampus, ya UIN, ya UGM, ya mana-mana, hampir semua itu orientasi visinya yang ditulis itu visi sabuiyah. Ingin unggul, ingin menang, pokoknya lah ya menjadi yang terbaik, menjadi kuabai pengen terbaik itu kan berarti ya perlombaan menang-menangan. Bila perlu berkorban banyak demi ambisinya terpenuhi. Ini sabuiyah. Kalau ini tidak terkontrol ya hasilnya bisa merusak jiwa kita, merusak orientasi hidup kita tadi. Tapi kalau orang seperti ini memang bahagianya itu. Banyak loh orang, mungkin teman-teman heran ya, misalnya banyak yang nyalek atau masuk ke dunia politik modalnya besar sekali, miliaran. Jadi bisa 5M, 10M, saya kemarin diceritain sekitar itu. Loh, uang sebesar ini tuh kan besar. Kita kan mikirnya, alah mbok ya dipakai bisnis, buka cabang basa-basi yang baru kan lebih enak ya Pak Edi, daripada alah masuk gitu. Loh, kok mau-maunya orang begitu? Orientasi jiwanya memang ke sana. Itu yang disebut sabuiyah. Kebahagiaannya ketika dia menang atas yang lain.
Cuma ini tidak berlaku bagi yang sepak bola ya. Nanti sepak bola ngalah-ngalahan nggak enak. Oke, sepak bola ya memang biar menang, tapi kan tidak satu-satunya itu. Kan tidak lucu buat sepak bola masuk. Monggo kalau mau dimasukkan, karena kan tidak enak. Ya kan, nanti yang mau dimasukkan, mboten sungkan saya monggo anu saja. Ya tidak seru. Ya sepak bola ya sabu iya lah, menang-menangan. Kalau sudah menang ya selesai, tidak pakai bangga-banggaan. Dan itu bukan puncaknya capaian. Kita sering tertipu di situ karena kita mengemari apa itu dianggap puncaknya capaian itu ketika menang mengalahkan yang lain. Ini sabu iya. Yang stabil memang yang mutmainnah. Nanti saya jelaskan tersendiri yang mutmainnah ini. Tapi yang banyak juga kata Imam Ghazali yang saitoniyah. Saitoniyah itu yang kebahagiaannya adalah ketika musuhnya orang yang dia benci hancur rusak, ndak apa-apa kalau aku juga ikut hancur rusak. Cirinya orang Saitoniyah antara lain kata Imam Ghazali kalau dia batinnya dengki, hasad. Orang dengki itu kan segala cara ditempuh biar orang yang dia dengki hancur. Aku kalah juga ndak apa-apa, aku rusak ndak apa-apa, aku keluar modal banyak ndak apa-apa asal dia hancur. Ini setan. Setan itu kan waktu oleh Allah ditegaskan kamu tempatmu neraka, itu ya dia ndak apa-apa sih, tapi beri saya waktu untuk menyesatkan sebanyak mungkin anak Adam. Dan ternyata yo di antara kita yo banyak yang perilakunya setan. Contoh paling sederhana, misalnya banyak hoax kita temukan di medsos. Itu loh yang bikin berita bohong itu kan tahu kalau itu bohong. Nggak apa-apa bohong, yang penting musuhku jatuh namanya. Ini setan Saitoniyah. Jadi kebahagiaannya ketika musuhnya hancur, bahwa itu resikonya batinku rusak, hubunganku dengan Allah hancur, nggak masalah, yang penting musuhku hancur. Ini Saitoniyah. Jadi ternyata bahagia itu ya coba dicek kondisi jiwa masing-masing orang. Puncaknya tentu saja yang kita kenal sebagai mutmainnah. Ini yang paling kondusif kebahagiaan sejati, berhubungan dengan ciri yang ketiga. Mutmainnah itu nanti ada hubungannya dengan penerimaan. Kenapa kok mutmainnah itu ada hubungannya dengan penerimaan? Karena jiwa yang mutmainnah itu cirinya radhiyatam mardiyah. Dia ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah, dan akhirnya Allah juga ridho padanya. Ini jiwa yang mutmainnah. Ini yang kebahagiaan yang sejati kalau dalam Islam. Ini kalau diucapkan itu lancar enak, tapi dalam hidup ini sulit. Orang disuruh ridho menerima itu kan sulit. Kita itu pinginnya ya mengeluh, kita pinginnya ya senengane sambat, senengane, kita selalu begitu. Padahal justru hidup bahagia itu kita diminta untuk menerima. Kalau dalam Islam bahkan menerima itu istilahnya banyak. Jadi Islam itu sejak awal istilahnya taslim. Taslim itu pasrah. Pasrah itu kan berarti ya Allah sudah engkau beri apa saja, engkau suruh apa saja, aku ikut. Itu kan taslim. Diriku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan taslim. Pasrah sepenuhnya pada Allah. Nanti setelah taslim ada tawakal. Kita kan diminta oleh Allah untuk pasrah. Begitu pasrah kita disuruh sholat, disuruh ini, disuruh itu. Ini yang baik, ini yang keliru. Dan kita patuh. Loh, saat menjalankan patuh ini kan kita tidak tahu nanti hasilnya apa. Tapi dalam situasi tidak tahu ini kita diminta tawakal. Tawakal itu pasrah. Ya Allah, saya menjalankan ini, hasilnya apa? Aku pasrahkan padamu. Itu tawakal. Setelah tawakal,
misalnya sudah selesai kita jalankan dan kita lihat hasilnya, kita diminta ridho. Itu pun kalau hasilnya tidak cocok, selain ridho kita juga diminta sabar. Jadi ya kayak tadi jatuh ya, kita ridhoi saja, bukan jatuh kita sabar. Ya, loh, itu kan sudah kelihatan efeknya. Kita sabar. Jadi ada banyak ajaran-ajaran Islam itu yang sebenarnya arahnya apa? Untuk kita bahagia. Berat Pak, sabar itu. Loh, wong sabar itu untuk kita bahagia kok mbok anggap berat. Ridho Pak, aduh. Saya tiap hari disusahkan, dianukan, disuruh ridho. Iya, tapi ridho itu tidak untuk kepentingannya Allah, untuk kepentinganmu biar bahagia. Bayangkan kalau kita tidak punya kualifikasi ridho, itu berat hidup kita. Mungkin tiap hari ya kita sambat kita, karena selalu ada yang bisa kita sambati. Apa saja? Ya kayak tadi kajian ini, waduh kajian kok waktunya bal-balan misalnya. Waduh, selalu ada. Kalau kita mau sambat itu selalu ada celah untuk kita sambat. Wong sudah wisuda saja sudah lulus, ya Allah. Lulusan UIN saya, ya Allah, ini terus. Iya. Nggak tahu ternyata seperti ini. Wah, kemarin kuliah capek-capek ternyata itu sambat. Padahal temennya itu masih mati-matian pengen lulus. Yang lulus ya sambat, yang sini garap skripsi ya sambat, yang sedang kuliah ya sambat, kapan skripsi. Sambat. Padahal kalau membacanya dibalik, kita sabar, kita ridho, bisa membuahkan yang terakhir namanya syukur. Lulus itu bisa disyukuri, bisa juga melahirkan keluhan. Wong manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan serba mengeluh. Padahal itu dilihat dari perspektif yang berbeda, itu bisa membahagiakan. Tapi kita melihatnya selalu sisi sedihnya. Nulis skripsi yang tidak selesai-selesai itu kan bisa saja dibaca, kesempatan belajar lebih banyak, kan bisa begitu. Kesempatan kenal dosen pembimbingnya lebih dekat misalnya. Ada banyak makna positifnya. Tapi kan kita mikirin tidak lulus-lulusnya. Pak, saya sudah umur sekian loh Pak, kok jomblo, tidak ketemu-ketemu pasangan. Loh, itu kan berarti kamu nikmatilah kebebasanmu, masih panjang. Bayangkan yang sudah nikah, sumpek dia. Yang nikah juga begitu kan, ya tinggal dibaca sisi positifnya banyak. Jadi manusia itu jalannya untuk bahagia tetap diawali dari penerimaan. Nikmati saja apa yang sedang kita rasakan saat ini. Apapun situasinya, apakah itu pleasure atau tidak, bisa kita maknai, paling tidak dalam kerangka tadi. Kalau memang berat ya kita maknai sebagai pelajaran kesabaran. Kalau enak ya kita maknai pelajaran untuk memudahkan ridho dan syukur. Kalau memang tidak jelas ya pelajaran untuk tawakal. Pak, masa depan saya tidak jelas ini Pak. Ya tawakal saja. Pasrah saja pada Allah. Yang penting ikhtiarnya sudah dijalankan. Nah, baik, jadi sampai di sini kita sudah dapat 3 keyword. Bahagia itu yang pertama ilmu, pengetahuan. Kemudian yang kedua berhubungan dengan kondisi jiwa dan orientasi jiwa. Dan yang ketiga berhubungan dengan penerimaan. Berarti memang bahagia itu jangan dicari kemana-mana. Semuanya ada ternyata dalam diri kita. Ilmu itu ya ada di kepala, di akal kita. Kemudian kondisi jiwa itu hubungannya dengan hati kita. Penerimaan itu terhadap hidup kita. Tidak ada yang kemana-mana. Jadi ini 3 keyword
Kalau kita ingin menemukan, jadi bukan mencari, menemukan dan mengambil kebahagiaan yang sudah tersedia di hadapan kita. Oke.